inspirasi. Pendengar masih dari Jalan Senaru RRI Labuan Bajo masih terus mengudara untuk Anda sebagai kanal informasi dan inspirasi. Pendengar masih di sesi wawancara untuk edisi hari ini. Pendengar, kami hadirkan topik selanjutnya. Kanwil Kemenak Manggarai sabet 3 penghargaan KPPN Awards 2026. Dan untuk membahas hal tersebut lebih dalam lagi, pendengar, kita sudah terhubung via telepon bersama dengan Pontius Mudin selaku Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Manggarai Barat. Selamat pagi, Pak. Ya, selamat pagi Pak Lu. Selamat pagi. Bagaimana kabarnya, Pak? Sehat? Sehat, kabar baik. Oke, baik. Pak, ini apa saja Pak penghargaan 3 penghargaan yang berhasil diraih oleh Kanwil Kemenak Manggarai dalam ajang KPPN Awards 2026 dan apa makna dari masing-masing penghargaan tersebut, Pak? Baik, dalam rapat dengan KPPN kemarin yang melibatkan semua instansi-instansi dari 4 kabupaten Manggarai Barat, Manggarai, Manggarai Timur dan Ngada. Disampaikan oleh KPPN evaluasi pelaksanaan anggaran tahun 2025 dan strategi pelaksanaan anggaran tahun 2026. Terkait evaluasi pelaksanaan anggaran tahun 2025, maka disampaikanlah penghargaan-penghargaan. Antara lain penghargaan yang diberikan untuk capaian kinerja pelaksanaan anggaran. Oke. Untuk kantor Kementerian Agama Kabupaten Manggarai, ada satu DIPA kita, DIPA Dirjen Penyelenggaraan Haji dan Umroh, kode Satker 423273, itu mencapai nilai IKPA atau Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran Terbaik tahun anggaran 2005 untuk kategori pagu kecil. Oke. Itu mencapai 100%, artinya tanpa noda. Itu kinerja pelaksanaan anggarannya. Itu penghargaan yang pertama yang kami dapat. Lalu penghargaan yang kedua yang kami peroleh ialah peringkat satu, Satker dengan jumlah transaksi DigiPay terbanyak tahun anggaran 2025. Itu dari DIPA Dirjen Bimbingan Masyarakat Kristen. Oke. Kode Satker 423269 dengan total belanja menggunakan DigiPay 23.840.000. Lalu penghargaan yang ketiga, yaitu peringkat 2 Satker dengan jumlah nominal transaksi DigiPay terbesar tahun anggaran 2025. Oke. Itu dari DIPA Sekretariat Jenderal Kantor Kemenak Kabupaten Manggarai dengan kode Satker 423265 dengan total belanja melalui aplikasi DigiPay sebesar 25.128.000. 25.128.000. Oke. Yang pertama tadi itu 23 juta 840, tapi itu yang pagu kecil. Yang di pagu besar. Oke, baik. Lalu berkenan dengan penjelasan sedikit tentang ketiga penghargaan ini. Soal indikator kinerja pelaksanaan anggaran tadi. Ini kan indikator kinerja pelaksanaan anggaran ini ada 3 komponen utama dia. Apa saja itu, Pak? Yang pertama itu menyangkut kualitas perencanaan anggaran. Yang kedua menyangkut kualitas pelaksanaan anggaran. Yang ketiga menyangkut kualitas hasil pelaksanaan anggaran. Dari ketiga komponen utama ini, itu di dalamnya juga ada item-item. Untuk kualitas perencanaan anggaran ada 2 item utamanya, yaitu revisi DIPA, yang kedua deviasi
halaman 3 DIPA. Ini soal konsistensi antara perencanaan dan realisasi pelaksanaan anggaran yang dilaksanakan. Lalu kemudian ini kualitas pelaksanaan anggaran, itu menyangkut penyerapan anggaran, menyangkut belanja kontraktual, penyelesaian tagihan, lalu pengelolaan uang persediaan dan tambahan uang persediaan. Yang terakhir itu kualitas hasil pelaksanaan anggaran, itu soal capaian output dari setiap program kegiatan yang ada dalam DIPA itu. Nah, Untuk ini Kabupaten Manggarai dari 6 DIPA yang ada pada kantor kami pada tahun anggaran 2025 itu, kami punya IKPA, kami pencapaiannya paling rendah 93,25, yang paling tinggi itu 100. Itu 100% dari yang kita dapat penghargaan ini. Yang lain-lainnya bergerak di 9949, 9952, 9775, 9683. Sehingga saya berkesimpulan soal capaian IKPA kami punya ini dari 6 DIPA, kami secara keseluruhannya sangat baik sangat baik. Dari kinerja pelaksanaan anggaran tahun 2025 itu sangat baik. Ini apakah ada inovasi atau program unggulan yang menjadi kunci keberhasilan hingga meraih penghargaan ini, Pak? Yang pertama soal penghargaan IKPA terbaik tadi. Ini kita selalu secara rutin mengadakan monitoring dan evaluasi soal pelaksanaan anggaran. Dari rencana penarikan dana itu kita monitoring setiap bulan untuk mengontrol sampai sejauh mana realisasi dari anggaran yang telah direncanakan. Itu yang satu. Yang kedua, kita juga melakukan monitoring fisik. Soal dokumen, apakah sudah lengkap dokumen yang tersedia. Sehingga pelaksanaan anggaran memang kita harus mengutamakan soal akuntabilitas atau transparansi. Jadi kami di sini sangat ketat dan semua lini, semua PPK, lalu KPA, lalu PPSPM, lalu bendahara itu kita selalu mengadakan rapat rutin minimal sekali sebulan. Monitoring tentang itu. Lalu yang kedua, soal penghargaan yang ada dua tadi, soal belanja non tunai lewat aplikasi DigiPay itu, mungkin barangkali saya beri gambaran tentang DigiPay ini, bahwa soal aplikasi DigiPay ini adalah satu platform marketplace dan sistem pembayaran digital terintegrasi milik Kementerian Keuangan untuk belanja barang dan jasa pemerintah secara non tunai. Sistem ini menghubungkan satuan kerja atau kantor dengan vendor-vendor UMKM atau para pedagang. Yang menggunakan kartu kredit pemerintah atau CMS virtual akun. Dia punya alur pelaksanaannya, Satker atau PPK masuk ke aplikasi DigiPay itu untuk mencari barang yang dibutuhkan. Setelah menemukan barang yang dibutuhkan, dimasukkan dalam keranjang dalam aplikasi itu. Pada umumnya sama lalu seperti kemudian sama seperti marketplace lainnya begitu, Pak ya? Lalu kemudian kita mengadakan negosiasi dengan unit dagang itu. Setelah disepakati, lalu PPK kami memberikan persetujuan. Setelah itu, unit dagang UMKM yang bersangkutan menghantar barang-barang yang terpesan ke kantor kami. Setelah diterima barangnya, disampaikan tanda terima. Setelah itu, ini bendahara melakukan pembayaran secara CMS, secara online, jadi tidak tatap muka, sehingga ini bisa menghindari dari keunggulan dari pembayaran non tunai menggunakan aplikasi DigiPay ini. Yang pertama itu dia sangat aman dan akuntabel. Dari transaksi akan tercatat secara sistematis dan mengurangi penggunaan uang tunai yang langsung, artinya meminimalisasi korupsi kong kali kong antara penjual dan pembeli itu. Betul. Yang kedua, dia sangat efisien.
itu karena ada otomatisasi perhitungan pajak dan terintegrasi dengan vendor. Jadi kita tidak perlu hitung oleh pajak, sudah ada yang steeringnya di sana. Sudah Jadi langsung kita terjalan. Oke. itu langsung di stroke memang, stroke pembelanjaan sudah ada memang sana. Oke. Lalu kemudian yang ketiga dia punya keuntungan metode pembayarannya itu menggunakan kartu kredit pemerintah atau KKP atau cash management system atau CMS virtual akun. Jadi kita menggunakan apa sih? Menggunakan ini HP saja, bayar sudah langsung dari rekening bendahara, uang keluar dari kas negara, masuk ke pihak ketiga. Iya, iya. Jadi tidak ada lagi misalnya bawa uang dari sekantong lalu nanti ada masuk ke saku, tidak. Itu menghindari, itu salah satunya. Oke. Yang keempat dia punya manfaat itu soal biaya. Jadi biaya transaksi itu ditanggung oleh negara. Oke. Ditanggung oleh negara atau oleh vendor. Jadi kita tidak biaya buat apa segala macam, mereka yang hantar ke sini kita terima. Jadi secara singkat ini, DGP mengubah metode pengadaan konvensional menjadi digital. Itu agar lebih modern, efisien dan mendukung pemberdayaan UMKM. Jadi, itu kurang lebih gambarannya, Pak Agung. Oke, baik Pak. Ini karena kita juga dibatasi oleh waktu untuk Pak ya, Pak. Ini mudah-mudahan ini bisa menjadi inspirasi juga Pak ya, untuk kabupaten yang lain ya mungkin ya. Iya, karena ini kalau dari secara penjelasan yang tadi Bapak sampaikan juga ini sangat-sangat efisien sekali karena di mana di situ ada dibilang tadi potongan pajaknya sudah diatur dari situ seperti itu ya. Iya. Oke, baik. Terima kasih banyak untuk waktu yang sudah diberikan Pak ya. Mudah-mudahan program-program seperti ini akan terus berjalan ke depannya, bisa berkembang juga untuk kabupaten-kabupaten yang lainnya begitu Pak ya. Iya Pak, oke. Oke, baik. Terima kasih banyak Pak. Selamat pagi. Ya, baik, terima kasih banyak. Terima kasih, lebih kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Salfi. Waalaikumsalam. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1